warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa tabibi qulubina wa syafi'i dunubina, habibina wa habibi ilahil alamin, abil qasim al-mustafa Muhammad wa alihi tayyibin al-tahirin, al-hudatil mahdiyin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Kepala MTS Miftahul Khair Bapak Haji Sotro Diharjo SAG MPDI, yang saya hormati Dewan Guru MTS Miftahul Khair, yang saya hormati pengurus Yayasan Ar-Rahmani Habib Ahmad Ba'ali, yang saya hormati dan yang saya cintai adik-adik, murid-murid, siswa-siswi MTS Miftahul Khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita ditakdir hadir di tempat yang mulia ini dalam acara Isra Mi'raj Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan Mi'raj naik ke Sidratil Muntaha. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada penghulu para anbiya wal mursalin, Sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga suci beliau, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebetulnya ini salah teknis atau lupa, tadi di MC tidak ada ceramah, cuman ketika sambutan kepala MTS langsung ada. Saya bingung sebetulnya yang mau memberikan yang mau mengisi pada saat ini. Sebetulnya saya mau usulkan Sayyid Ahmad atau Sayyid Mama, karena tahun kemarin sudah saya yang ngisi gantian, ini sudah ditodong langsung dorong MJ tak siap dan Mbak Saniman sudah. Mungkin yang sedikit, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Isra Mi'raj itu jatuh pada bulan Rajab tanggal 27 ya. Isra Mi'raj Rasulullah itu dipanggil oleh Allah
ke Sidratul Muntaha pada bulan Rajab. Ya, apa tujuannya? Bulan Rajab ini adalah persiapan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah persiapan untuk menghadapi ujian yang paling besar, ujian yang paling berat di bulan Ramadan. Mungkin kalau di lembaga itu ada simulasi persiapan untuk menghadapi ujian, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bulan Rajab ini Rasulullah dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha sebagai bentuk pelajaran untuk menghadapi ujian nanti di bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi ujian di bulan Ramadan. Makanya sering dalam persiapan untuk sholat dan telah dibawa oleh anak-anak Jamiah Hadrah Miftahul Khair satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bulan Rajab dan Sya'ban ini sebagai simulasi atau persiapan ujian yang paling besar nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah ujian bagi umat Islam, umat mukmin, seorang mukmin dan mukminah menghadapi bulan Ramadan sama Allah dipersiapkan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban untuk membersihkan diri dengan banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku, siswa-siswi yang saya cintai dan dewan guru, bapak guru, ibu guru yang saya hormati, Isra Mi'raj adalah kejadian yang maha agung, perjalanan yang maha suci. Isra Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa, di luar nalar akal manusia, di luar nalar akal manusia. Kalau menggunakan akal pikiran, tidak mungkin seorang manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha cuman dijalani dalam waktu yang begitu cepat. Rasul setelah sholat maghrib baru jalan, sebelum subuh sudah sampai di Mekah. Ini kecepatan yang luar biasa yang tidak mungkin dilalui atau dipikirkan oleh akal manusia. Namun ada banyak kejadian di luar kemampuan manusia yang terjadi, seperti Nabiullah Yunus alaihi salam, dia dimakan ikan. Di dalam ikan dia tidak mati, malah dia bertasbih dengan mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam beberapa bulan baru Nabiullah Nuh dimuntahkan oleh ikan. Ini kalau secara akal manusia, Nabi Yunus adalah Nabi yang dijaga oleh Allah. Seandainya orang sekarang dimakan ikan, pasti tidak bakal hidup. Sebab apa? Di dalam laut dan di dalam perut ikan tidak mungkin manusia itu hidup kecuali di bawah pemeliharaan Allah, di bawah penjagaan Allah, di bawah riayatullah. Juga kita lihat Nabiullah Ibrahim yang dibakar dengan api yang begitu berkobar. Nabiullah Ibrahim selamat.
ini adalah kejadian-kejadian yang tidak mungkin diterima oleh akal pikiran manusia, seperti Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kejadian yang luar biasa yang tidak mungkin kita pikirkan, tetapi kita imani dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra Mi'raj di bulan Rajab sebagai persiapan untuk menghadapi ujian besar di bulan Ramadan. Isra Mi'raj adalah kejadian di luar kemampuan akal manusia. Tidak mampu kecuali yang maha kuasa, yaitu Rabbul Alamin. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang maha suci, yang maha mulia. Titik nuktatul intilak atau setarnya di tempat yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, rumah Allah, tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi. Yang mengadakan perjalanan adalah Sayyidil Wujudi Muhammad, sebaik-baik manusia adalah Rasulullah, dan tujuannya adalah untuk melihat keagungan-keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan yang menjadi sahibul bait matif atau yang menerima tamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang maha suci yang berangkat Rasulullah, titik atau setarnya dari tempat yang paling mulia, tujuannya untuk menghadapi atau menyaksikan keagungan tanda-tanda kebesaran Allah, dan madhif artinya yang menerima tamu adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan semesta alam. Perjalanan yang paling mulia di sejarah manusia adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Adik-adikku, siswa-siswi RTS Miftahul Khair yang saya cintai rahimakumullah, dalam perjalanan Mi'raj sudah naik ke atas. Di tempat itu, ya, di tempat itu ada satu cahaya. Rasul ini Isra-nya bersama malaikat Jibril, kendaraannya buraq. Di satu tempat ada cahaya, kemudian Rasul mau melanjutkan perjalanan. Jibril minta maaf, ya Habiballah, ya Rasulullah, aku di sini saja, aku tidak bisa menembus cahaya itu. Setelah itu Rasul bilang, bagaimana seorang teman meninggalkan temannya? Artinya bagaimana Rasul meninggalkan malaikat Jibril sebagai temannya. Kemudian malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, kalau saya lewat cahaya itu maka saya akan terbakar. Tidak ada yang bisa menembus cahaya itu kecuali Rasulullah Muhammad SAW, karena semesta alam ini diciptakan dari cahaya Rasul. Setelah Rasul melewati cahaya itu, kemudian ada panggilan lidah kepada Rasul, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam kepada Nabi setelah melewati cahaya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi Allah dan rahmatnya. Assalamu alayka itu yang pertama mengucapkan kepada Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawabnya Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh. Ya tenang ya, Bu Siti juga mau ikut dengarkan. Mudah-mudahan manfaat.
Jawabnya Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera bagiku dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik itu mendapatkan salam dari Rasul. Ya, saya harapkan murid-murid di MTS Miftahul Khair ini menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba yang baik. Hamba yang baik itu, ya, hamba yang baik memiliki beberapa sifat, ya, memiliki beberapa sifat kriteria. Mungkin ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat. Bagi yang sudah mendengar, mengetahui, mungkin sebagai tambahan penyegaran pengetahuannya. Bagi yang belum, mungkin ini sebagai tambahan ilmu. Ibadullahi sholihin, hamba Allah yang soleh. Kalian ini gimana menjadi orang-orang yang soleh, menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Anak yang baik itu fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa fil qiyamati yasfa. Anak yang soleh itu di dunia bermanfaat. Ini mendapatkan doa dari Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Kalau kalian sebagai anak, mungkin kalian akan menjadi anak yang soleh. Kalau sudah menjadi anak yang soleh, dia akan mendapatkan doa keselamatan dari Rasul. Anak yang soleh itu memiliki 3 sifat. Fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa fil qiyamati yasfa. Di dunia bermanfaat, baik untuk orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga dan lain sebagainya. Pada agama, pemerintahan, pokoknya orang yang soleh itu yang memberikan manfaat. Yang kedua, fil qabri yarfa. Pada ahli kubur, orang yang ada di kuburan itu dia yarfa, bisa mengangkat derajat dan bisa mengangkat adab kubur. Dalam satu riwayat diceritakan Nabiullah Musa alaihi salam lewat di sebuah kuburan. Ahli kubur itu disiksa oleh malaikat. Kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Dalam beberapa waktu, dalam beberapa bulan kembali lagi ke kuburan itu. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam melihat ahli kubur itu tidak disiksa oleh malaikat. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam tanya kepada Allah, ya Allah, gerangan apa yang menyebabkan ahli kubur sekarang tidak disiksa, dulu disiksa? Ya Allah, napa sepisan mubah keadaan ahli kubur itu boleh bila lebar nangkaan jatuh eseksa semakin terseksa. Napa debut Allah? Jawab Allah, aku malu menyiksa hambaku di saat anaknya menyebut namaku. Allah itu malu menyiksa ahli kubur ketika anaknya menyebut namaku. Ketika kalian menyebut nama Allah, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca Al-Quran, maka sesepuh kalian, leluhur kalian yang ada di alam barzah, yang disiksa oleh para malaikat, ketika Anda membaca kalimatul thayyibah, maka ahli kubur semuanya akan dibebaskan dari siksa kubur. Mungkin tujuan dari kegiatan MTS Miftahul Khair yang sebelum masuk kegiatan belajar mengajar, ketika jam 12 diadakan pengajian di sini, sebagai tujuan adalah untuk membebaskan leluhur kalian yang
yang sudah ada di alam barzakh untuk dibebaskan dari siksa azab kubur. Jadi ketika ada pengajian yang diadakan di MTS, hendaklah kalian betul-betul mengikuti yang sempurna, betul-betul mengikuti dengan penuh khusyuk. Tujuannya apa? Agar leluhur kalian, pangesepo kalian, cepon sopung omor sebeda dan alam barzakh bisa bebas dari siksa azab kubur. Jain mainan embian masak tega ketika kai na eseksa nyai na eseksa nang kuburan embian maca Al-Quran dan ganja kebayin mainan. Apa jasa kalian terhadap orang tua kalian? Apa manfaat kalian ketika ada kegiatan baca Al-Quran kalian main-main? Maka kalau kalian menyaksikan, maka sesepuh kalian, leluhur kalian akan menangis melihat sikap kalian yang main-main ketika diadakan pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran itu bisa menyebabkan bebasnya leluhur kalian dari siksa azab kubur. Jadi anak yang soleh bisa mengangkat ahli kubur derajatnya atau bisa mengangkat adab kubur yang Allah siksa, yang Allah adab orang-orang yang membawa dosa. Anak yang soleh yang terakhir ketika di hari kiamat akan memberikan syafaat bantuan kepada kedua orang tuanya, akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dalam riwayat Ahlul Bait mengenai ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika hari kiamat itu datang, semua orang lari dari saudaranya, dari ayah ibunya, anak istrinya, semuanya lari. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat Ahlul Bait, ada seorang ayah nuntut pada anaknya, wahai anakku, aku telah membesarkanmu, aku telah menyekolahkanmu, aku telah membesarkanmu, aku telah memberikan biaya kepadamu, aku telah mengawinkan kamu, berikanlah kebaikanmu kepadaku, karena kebaikanku ini kalah, kebaikanku sedikit, kejelekan, kejahatanku lebih banyak, aku tidak kuat menghadapi ini. Kemudian orang tuanya minta kepada anaknya kebaikannya. Apa jawabnya anaknya? Wahai orang tuaku, wahai bapakku, ayahku, aku sama keadaannya, aku juga berat kesalahanku, dosaku, kebaikanku hanya sedikit. Seorang ibu juga bilang sama anaknya, wahai anakku, aku telah mengandungmu selama 9 bulan, aku telah menyusuimu, nyiwoe, mandi dan lain sebagainya. Kemudian ibunya minta, wahai anakku, timbangan kebaikanku ini ringan, kejahatanku, dosaku lebih berat, maka aku minta kebaikanmu untuk diberikan kepadaku. Apa jawabnya anak? Wahai ibuku, keadaanku sama. Kecuali siapa? Anak yang soleh yang bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya. Dalam doa Imam Sajjad disebutkan, Allahumma in sabaqat maghfiratuka lahuma fasyafi'hima fi wa in sabaqat maghfiratuka li fasyafi' lahuma fasyafi'ni lahuma. Ya Allah, kalau pengampunanmu lebih awal kepada kedua orang tuaku, maka berilah izin kedua orang tuaku untuk memberikan syafaat kepadaku. Dan apabila pengampunanmu lebih awal kepadaku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tua. Sifat anak soleh adalah ketika di dunia bermanfaat, di kuburan bisa mengangkat azab kubur, dan di akhirat bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Orang
yang soleh mendapatkan doa dari Rasul Muhammad SAW ketika kejadian Isra dan Mi'raj, sebagaimana Allah mengucapkan salam kepada Rasul, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasul menjawab dengan berdoa, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian ketika ada pembacaan surah Yasin, Tabarak dan Waqiah diikuti dengan seksama penuh hikmat agar sesepuh dan orang tua kalian, leluhur kalian, pucuk-pucuk kalian itu mendapatkan pengampunan dari Allah dan dibebaskan dari azab kubur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.